Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari @agamkrisna888 ya. Beliau bertanya soal kalau saldo bank di buku rekening dan saldo bank di BKU tidak sama, dan solusinya bagaimana. Jadi uang di bank itu lebih sedikit daripada uang di BKU. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama, di mana di buku rekening saldonya itu lebih sedikit dibandingkan dengan saldo yang ada di BKU, maka silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan seperti biasa juga silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, terkait pertanyaan tadi, bahwa di sini masalahnya adalah di buku rekening saldonya itu lebih sedikit dibandingkan dengan saldo yang ada di BKU. Itu gimana solusinya? Jadi maksudnya adalah yang tercatat di BKU itu lebih besar dibandingkan yang ada di buku rekening. Itu kenapa dan bagaimana solusinya? Oke, kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya. Kita akan masuk ke bagian penatausahaan. Kita akan buka misalkan untuk BKU bulan Agustus ya. Di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat, misal total dana yang tersedia saat ini adalah 4 juta rupiah, 4.119.000 rupiah yang ada di BKU, sedangkan misalkan di buku rekening itu hanya sekitar berapa ya, misalkan ada 3 juta atau 4 juta. Intinya lebih besar di BKU dibandingkan yang ada di buku rekening. Itu kenapa dan bagaimana solusinya? Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait nominal jumlah yang ada di BKU dengan yang ada di rekening itu berbeda, itu wajar. Kenapa? Karena secara logika ya, di saat kita akan melakukan pembelanjaan untuk merealisasikan sebuah anggaran yang sudah kita rencanakan di Arkas, misalkan di Arkas ini kita sudah merencanakan di bulan September untuk membeli buku dengan anggaran per bukunya itu 100.000 rupiah, dan biasanya kita itu akan melakukan penarikan itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di setiap bulannya. Contoh, misalkan kita akan coba review ya. Misalkan di sini Bapak Ibu sekalian, sebentar. Kita akan coba cetak per bulan ya, per bulan. Misal di bulan bulan September ini kita sudah merencanakan untuk pembelanjaan dengan total anggaran yang harus kita siapkan adalah sebesar 1.340.500 rupiah. Maka yang kita tarik tunai dari rekening bank itu biasanya akan mengacu pada nominal jumlah yang ada di setiap bulannya. Contoh di September ini nominalnya 1.340.000 rupiah, 1.340.500 rupiah. Kita tarik tunai dari bank. Maka yang tertulis di bank, di rekening bank tersebut adalah nominal yang kita tarik barusan. Dan nominal ini adalah bukan nominal pasti yang kita realisasikan. Kenapa? Karena yang ada di Arkas itu adalah nominal kira-kira. Contoh misalkan untuk harga buku misalkan buku harian si Baja misalnya ya, kita anggarkan di sini 50.000 rupiah. Terkadang saat kita realisasi itu bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal untuk harganya. Begitu juga dengan rencana yang lain, misalkan untuk pembelian pensil, pembelian misalkan penggaris atau ATK dan lain-lain. Itu yang kita anggarkan di Arkas adalah harga perkiraan, bukan harga pasti. Dan yang kita tarik dari rekening bank itu adalah nominal
yang menggunakan nominal dengan jumlah anggaran yang kira-kira tadinya ya, bukan harga pasti. Seperti yang kita tarik di sini misalkan 1.340.500. Nah, saat kita melakukan realisasi anggaran, kita pergi ke toko, tentu saat kita melakukan pembelanjaan, pasti harga setiap barang yang kita beli itu tidak akan sama persis dengan harga yang kita rencanakan di Arkas. Makanya wajar kalau misalkan ternyata ada selisih jumlah saldo yang ada di BKU dan yang ada di rekening bank, itu wajar. Kenapa? Karena yang tersisa di rekening bank itu adalah nominal hasil penarikan, yang mana jumlah penarikannya adalah jumlah dari nominal yang belum menggunakan harga pastinya, seperti itu ya. Dan yang diinput di BKU, kita akan masuk kembali ke BKU ya. Sebentar. Dan yang diinput di bagian penatausahaan, yaitu di bagian BKU untuk setiap bulannya, itu menggunakan nominal yang nominal tersebut adalah nominal aslinya. Contoh, misalkan di sini kita akan melaporkan untuk pembayaran listrik ya, token lah misalkan seperti itu. Kita akan tambah pembelanjaan, misalkan di sini kita akan ambil tanggal 21 ya, 21 Agustus misalnya, dengan jenis transaksi kita ngambil tunai. Nah, di sini kita bayarnya itu ke perorangan, misalkan ke Citi misalnya ya. Kita beli token ke perorangan karena sekarang kadang ada banyak juga orang-orang rumahan yang menjual token ya. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian seperti biasa masukkan nomor notanya kalau ada, kalau tidak ada ini bisa dikosongkan. Ini kita masukkan kegiatannya itu listrik ya. Pembayaran daya listrik, ini menggunakan operasional token. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini di bagian uraian ya. Untuk harga, ini adalah harga yang kita anggarkan. Yang mana terkadang untuk harga token sendiri ini bisa saja mungkin ada penurunan harga, sedang ada diskon ya kan, atau mungkin sedang naik atau bagaimana. Dan yang kita input di sini ini adalah nominal asli yang kita belanjakan. Contoh misalkan di sini kita anggarkan 25.500 per bulannya. Tapi ternyata di saat kita beli token itu sedang ada promo diskon 10% misalnya ya. Maka tentu nominalnya tidak akan 25.500, melainkan misalkan hanya 22.500. Nah, di sini misalkan untuk 1 bulan saja ya. Untuk Agustus. Nah, di sini pun bisa Bapak Ibu sekalian lihat ada selisih nominal di mana yang kita anggarkan di Arkas adalah 25.000, sedangkan yang kita belanjakan, yang kita keluarkan aslinya adalah 22.500. Berarti ada sekitar Rp3.000 yang tersisa. Kita lanjut, kita simpan. Saldo yang tertera di sini Bapak Ibu sekalian adalah saldo hasil pengurangan dari penginputan pembelanjaan yang kita laporkan. Yang mana nominal yang kita laporkan adalah nominal realnya, aslinya sesuai dengan nota yang kita belanjakan. Dan kalau kita misalkan yang kita laporkan adalah ada banyak pembelanjaan, contoh misalkan sampai 10 pembelanjaan saja misalkan ya, di mana setiap pembelanjaan ada selisih harga, baik itu 1.000 atau 2.000 atau mungkin bahkan lebih tinggi, ada yang sampai 10.000 misalnya. Kita kalikan 10 saja, 10 kali 10.000 misalnya ya selisihnya. Sudah ada selisih Rp100.000 antara BKU dan rekening bank. Makanya wajar saja kalau misalkan jumlah saldo yang ada di rekening bank dengan yang ada di BKU itu tidak sama, karena yang kita laporkan di BKU itu adalah berdasarkan nominal yang aslinya, sedangkan yang ada di rekening bank itu adalah sisa saldo, yang mana sisa saldo tersebut adalah sisa saldo dari hasil penarikan kita yang menggunakan nominal dengan jumlah yang berdasarkan Arkas rencana, bukan yang berdasarkan realisasi anggaran. Seperti itu ya. Jadi itu tidak masalah. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian adalah sisa saldo yang ada di sini dengan yang ada di catatan kecil, catatan di buku masing-masing sekolah kan pasti ada yang namanya buku bendahara ya, buku keuangan. Itu sama dengan yang ada di BKU.
Jadi saran kita adalah silahkan Bapak Ibu sekalian bisa bikin atau siapkan buku khusus untuk dana BOS, yang mana nanti buku tersebut adalah buku yang mencatat transaksi realisasi anggaran. Jadi di paling atas itu masukkan saldo, ya, saldo yang kita terima dari BOS itu berapa. Kemudian nanti di bawahnya seperti biasa kita lakukan pencatatan, misalkan ada penarikan, ada pengeluaran, ada pembelanjaan. Nah, yang kita jadikan sebagai acuan untuk kita samakan saldonya adalah yang di buku tersebut, bukan yang ada di rekening bank. Karena untuk yang di rekening bank sendiri kita tidak bisa menarik tunai sesuai dengan nominal yang kita realisasikan. Karena di saat kita belanja, pasti kita belum tahu ya, apakah sekarang misalkan harga lemarinya itu turun atau mungkin lebih mahal atau bagaimana, kita pun pasti tidak tahu nominal pastinya berapa. Makanya tidak heran kalau kita misalkan menarik tunai itu terkadang lebih besar dibandingkan yang kita belanjakan. Seperti itu. Sedangkan saldo yang tersisa kan jarang kita masukkan kembali ke rekening ya, tapi kebanyakan ada yang disimpan di bendaharanya ya kan, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan dari teman kita kali ini terkait saldo bank di buku rekening dan saldo bank di BKU tidak sama, itu wajar karena tadi kita sudah jelaskan juga bahwa yang dicatat di BKU adalah saldo yang tersisa dari hasil penginputan realisasi anggaran. Sedangkan yang di rekening adalah saldo atau sisa saldo hasil penarikan dari jumlah penarikan tersebut yang berdasarkan perencanaan. Jadi yang ditarik tentu sisanya jarang dimasukkan kembali ke rekening, maka pasti yang tercatat di rekening bank itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di BKU. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah penjelasannya Bapak Ibu sekalian, dan itu sudah biasa pencatatan seperti itu dalam sebuah laporan keuangan seperti itu ya. Yang penting tadi ya, antara saldo yang di BKU dengan saldo yang ada di buku bendahara yang khusus dana BOS itu sama seperti itu. Baik, ini semoga menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini ya. Dan mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang ingin menambahkan juga, silakan ya bisa masukkan dalam kolom komentar. Dan terakhir seperti biasa, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian juga share dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.